madkhol, ada pengantar dulu untuk masuk ke pembahasan. Jadi madkhol ini memberikan gambaran, atau kalau dalam bahasa apa sekarang itu abstrak, abstraknya. Fannu tahsinil kitabah wal khattul jamil. Fannu tahsinil kitabah utawi seni tahsin kitabah, wal khattulan khat al jamilu kang api fil islami ing dalam Islam iku min akhsabi saking luwih subur-subure, wa ausai lan luwih amba-ambane, wa ausai mayadina lan luwih amban-ambane medan, al ilhami kang bangsa ilham, wal ibtai lan keapian kreativitas fil funune ing dalam seni al islami ka basa Islam. Wa huwa utawi tahsinul kitab wal khatul jamil iku fannun seni, wa ilmun lan ilmu. Fannun utawi seni likauni krana anane khat yastaqimu kang jejeg ma'al ibda'i sartane kreativitas, keapian, wayan mulan cukul, wayazhar lan wayazdahir lan berkembang bitisai masahatil hurriyah kelawan ombone media kebebasan al mundhabitati kang meliputi fihi ing dalem seni khat, wa ilmun lan ilmun tuazzizuhu kang mulyakno apa qawaidun pira-pira kaidah, wa usul lan pira-pira usul, wa maqayisun lan pira-pira ukuran, wa nasbu kamiyatin, wa nasbulan kamiyatin lan sepadane jumlah, wa kaifiyatin lan cara ai adadiyatun tegese hitung-hitungan, wa handasyatun lan ukuran, wala romilan senajan to min annal mikyas saking sak temene pira-pira ukuran yakti teko ba'dal ibda'i sawise keapian, wal mikyas lan utawi ukuran huwa ya mikyas iku nafsu huwa mikyas nafsu ya awak dhewe mikyas iku nasiban ing sendenan. Fa innal hukma maka satemene hukum bijaudatil khoti kelawan api khat, wa jamalihi lan keindahane khat iku la yatati ora tumeka apa jamal illa bikasratil mumarasati kejaba kelawan akeh-akeh latihan. Nah, jadi seni khat itu merupakan salah satu kesenian Islam. Di satu hal yang cukup subur tumbuh di Islam. Karena apa? Ya. Karena apa? Karena dari situ khat ini merupakan satu seni ilham seperti kita membuat saya menemukan kalimat seperti ini. Jangan addi faraidillahi takun muti'an. Wah, ini bagus sekali jika saya tulis dengan baik sehingga orang-orang akan memahami pesan yang disampaikan. Atau misalkan ada orang pesan tulisan untuk mahar pengantin misalkan, atau kado pengantin, maka Anda akan mendesain waru gitu kan ya, atau bentuk apa. Ini dari mana? Itu ilham dari Allah. Anda diberi kemampuan, Anda diberi ilham dari Allah, oleh Allah untuk bisa membuat nanti ini jadinya seperti inilah, alifnya dibentuk seperti ini, dan seterusnya. Ini ilham wal ibda fil fununil Islam. Nah, di sini ditekankan bahwa khat itu fannun wa ilmun. Jadi tidak hanya sekedar fun, tidak hanya sekedar berkesenian, tetapi ada ilmu di situ. Nah, seringkali saya katakan bahwa khat itu tidak sekedar menulis, tidak sekedar oret-oret, tidak sekedar oke, saya suka beginilah.
saya bikin begini misalkan. Bagus. Setidaknya bagus menurut saya. Nah itu tidak seperti itu. Tapi ilmun, tapi juga ada ilmu. Bahkan ada beberapa satu kitab yang mengatakan bahwa al-khat itu tidak hanya fanun dan ilmun, tapi ada tambahan lagi fanun, ilmun, wa falsafah gitu kan. Jadi ada falsafahnya, khat itu ada falsafahnya. Jadi kalau kita belajar khat itu memang tidak semata-mata ya, tidak semata-mata agar tulisan kita ini bagus, tidak semata-mata itu. Tapi lebih dalam lagi bahwa ketika kita belajar khat itu juga mempelajari tentang keilmuan khat. Nanti di belakang ada usul. Jadi ada usul, ada furu, ada macam-macam. Jadi ini sehingga kita tidak mudah bingung karena kita apa? Kita punya ilmu. Ilmu itu. Nah, ilmunya di mana? Nah, di sini ilmu khat itu ada di qawaid. Wa ilmun tu'azzu qawaidu wa usul wa maqayis ya. Jadi itu kaidahnya itu menjadi sebuah ilmu. Loh. Bagaimana sih kaidah itu menjadi ilmu ya? Karena kita satu yang paling sederhana. Kaidah itu kita bisa mengetahui ini kemiringannya sekian. Ini panjangnya sekian titik. Tarian penanya pada bagian ini harus berubah sudut misalkan. Ini di tataran yang paling rendah. Gitu kan. Di tataran yang paling rendah. Nanti berikutnya ketika Anda mempunyai ilmu yang cukup tentang kaidah, ada qawaidut tarkib, ada qawaidus satr, ya, qawaid itu. Saat ini mungkin yang kita tahu hanya beberapa huruf, alif 3 titik, nasakh 5 titik, diwani 5 titik, kemudian dan seterusnya, ya kan? Atau juga tentang busola, kemiringan, alif miringnya sekian, kemudian ba miringnya sekian, nanti ada busola ufukiyah, ada busola roksiyah, ya. Amudiyah sama ufukiyah. Ya, ada seperti itu. Ini baru mulai. Tapi berikutnya, ketika Anda memahami konteks-konteks bunyatul huruf, misalkan, detail hurufnya atau bangunan huruf itu seperti apa, nanti Anda akan bisa melakukan tasarruf. Wah, membuat tulisan misalkan iltafat kemudian fa-nya dibaca seperti apa. Nah, itu tasarruf. Nah, tasarruf di dalam khat ini semacam sebuah penemuan baru di dalam khat. Penemuan yang Anda sajikan kepada para pemirsa itu harus dipertanggungjawabkan atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau wis teko cetan ngono. Nah, penemuan yang Anda publish itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ya, mungkin yang anak-anak yang sudah lama sering tak kasih cerita ini. Ya, satu ketika saya bertemu sama Pak Ali Saminada dari Syria. Beliau doktor. Insya Allah kalau saya agak lupa, seingat saya, tapi kalaupun salah ya namanya orang nggak dopit ya. Nah, Dokter Saminata itu dokter khat di Mimar Sinan, insya Allah di Universitas Mimar Sinan. Saya ngobrol saat waktu itu membahas masalah tasarruf. Kan banyak sekali para khotot itu bukan membuat tasarruf. Terus apakah kita ini boleh membuat tasarruf? Kan tadi di seminar dikatakan seseorang itu baru bisa atau diperbolehkan melakukan tasarruf itu kalau sudah mendapatkan ijazah. Nah, sekarang ada seorang khotot misalkan, ada seorang tulisannya bagus, satu punya ijazah, satu tidak. Gimana itu? Beliau jawabnya enak, enggak apa-apa. Enggak punya ijazah, tulisannya bagus, enggak apa-apa. Yang punya ijazah, tulisannya bagus, enggak apa-apa. Nah, terus bagaimana dengan kasus tasarruf tadi?
Apakah kita bisa melakukan tasarruf jika dengan sesuka kita? Begini. Jika ada dua orang sama-sama tulisannya bagus, kekuatan tulisannya sama. Ya. Ingat, kekuatan tulisannya sama. Kemudian disandingkan, maka orang-orang akan memilih mereka yang punya ijazah. Ini kata beliau. Orang akan memilih. Tapi fil waqi' Anda tidak punya ijazah, nulis khat ya bagus, so what, no problem, tidak ada masalah, gitu kan. Anda punya ijazah ya tidak apa-apa. Tapi kalau disandingkan, otomatis semua orang akan milih yang punya ijazah ya, karena keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian untuk syarat tasarruf, dia jawabnya enak aja, ringan aja gitu. Tapi saya kira itu juga mempunyai makna yang cukup berat. Silakan Anda bikin tasarruf sesuka Anda. Tapi silakan Anda bikin tasarruf, syaratnya cuma satu. Jangan sampai Anda terlihat bodoh. Itu aja. Maksudnya gimana, Ustaz? Membuat tasarruf agar kita tidak. Ya, contoh seperti inilah, misalkan tak marbuto. Dia membuat ilustrasi yang cukup mudah. Misalkan tak marbuto seperti ini. Terus Anda membuat tasarruf, ini tak marbuto kurang bagus, menurut saya akan saya buat lebih bagus. Maka Anda bikinlah bakal panjang tak marbuto tersebut. Jadinya orang melihat akan menjadi semakin bingung, ini tak marbuto apa lam alif, gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa si pembuat tasarruf itu tidak menguasai konsep huruf, tidak menguasai tentang bunyatul huruf, ya kan. Nah, akhirnya kan kelihatan terlihat bodoh gitu loh. Bikinlah tasarruf yang membuat Anda menjadi kelihatan lebih pinter. Tapi dalam kelihatan lebih pinter ini bukan berarti terus gak pinter gitu kan. Bikin tasarruf biar kelihatan pinter. Tapi untuk menjadi kelihatan pinter ini kan Anda harus belajar tentang bunyatul huruf dan sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya menjadi pinter gitu kan. Hanya bahwa tasarruf yang Anda lakukan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan khat. Enggak sekedar kita bikin enaknya begini, saya suka begini, itu enggak bisa seperti itu. Oke. Nah, itu tadi bahwa khat itu fannun wa ilmun, ya, wa ilmun. Menurut kitab ini ilmun. Falsafah tidak dibahas. Tapi ada kitab lain yang mengatakan bahwa al-khat itu fannun wa ilmun wa falsafah. Oke. Baik, kita teruskan. Wal khatul arabi fannun wa ilmun. Wal khatul arabi lan utawi khat Arab iku fannun seni, wa ilmun lan ilmu, ya, wa ilmun lan ilmu. Yunasibu kang nyocoki apa khat malakatin ing pira-pira kemampuan wa mawahibalan pira-pira bakat wa mawahibil fannani lan bakat seni al muslim, bakat seni orang-orang Islam, alladzi kang tafhamu kang faham apa an nasba, alladzi kang tafhamu kang faham apa malakat an nasba ing hitung-hitungan al hisabiyah kang bangsa ya hitung-hitungan sandaran perhitungan, bidikotin kelawan detail, wa baro'a lan api, wa tafawwaqolan lan muncul fil fununi ing dalam seni atas kiliyah kang bangsa gambar, at-tatbiqiyah kang diterapkan. Jadi khat Arab ini, ya, khat Arab ini merupakan seni dan juga sebuah keilmuan yang sesuai dengan kemampuan atau yang bisa mewadahi bakat orang-orang muslim gitu loh, dan yang bisa memahami betul tentang konsep hitung-hitungan sehingga bisa diterapkan, sehingga bisa menjadi seni terapan, fannu tashkiliyah at-tatbiqiyah. Jadi nanti khat itu juga bisa menjadi seni
seni terapan. Seni terapan itu apa sih? Apa sih seni terapan itu? Seni terapan itu adalah sebuah kesenian atau yang difokuskan untuk kehidupan sehari-hari. Itu seni terapan. Contoh, desainer di pabrik sikat, misalkan, sikat gigi, misalkan, butuh seorang desainer. Kita mendesain sebuah sikat gigi. Nah, kalau Anda lihat sikat giginya anak-anak itu, gagangnya ada boneka ya kan, gambar panda, atau terus kemudian itu kaki itu kan pegangannya itu kan ya, kasih seperti itu. Ini seni, dan itu seni terapan. Kan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan membuat bola lampu itu juga begitu. Anda perhatikan bola lampu jenisnya, bentuknya juga macam-macam. Botol. Nah, ini konsep desain itu menjadikan botol, membuat bola lampu, ini merupakan karya seni, dan itu adalah karya seni terapan. Apakah khot bisa seperti itu? Bisa. Apakah pernah diterapkan? Pernah. Ya kan? Di mana kita bisa menemuinya, gitu kan? Anda bisa pergi ke museum. Kalau saat ini kita belum menemukan sebuah industri yang menggunakan khot sebagai salah satu materi seni terapan, ya kan? Kecuali industri-industri industri GRC untuk masjid, ya, ataupun layanan untuk dekorasi masjid, ya, seperti di situ, ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan muncul hal tersebut. Misalkan kaki meja menggunakan khot, ya tentu janganlah Anda terus kaki meja Anda kasih tulisan ya ayyuhalladzina amanu, ya yang nggak cocok gitu kan. Iya. bisa kan ukiran nama yang punya gitu kan, nggak ada masalah gitu loh. Nah, masalahnya di Indonesia itu ketika ngomong tentang khot atau kaligrafi, mesti rujukannya adalah ini halal, ini haram, ini seperti itu. Misalkan kalau Anda mau ekstrim gitu, diam-diam bikin tato gitu kan. Iya. Ahli Hamidi tato. Misalkan ya. Keren itu. Ahli Hamidi. Ya, bisa bisa. Kemudian tato Zuhrufa di sini. Penuh itu kan. Oh, jangan ditulis hadza min fadli Robbi, wah nangis kamu nanti. Ya. Nggak bisa ke kamar mandi. Nah, itu seni-seni terap. Kalau dulu mereka membuat gunting untuk motong pen, ya, itu lubang untuk pegangan tangannya itu menggunakan huruf jim, bisa, ya kan. Kemudian kunci, bahkan saya menemukan ada sebuah kunci yang ini gigi kuncinya itu menggunakan kufi, ya. Lafadznya saya tidak tahu, ya, tapi menggunakan kufi. Bahkan kunci, artinya bahwa dari sini kita bisa mengetahui bahwa khot itu sedemikian plastis, sedemikian cair, bisa masuk kemana saja, dan otomatis akan membuka peluang Anda untuk membuat lapangan kerja, ya kan? Saya mau bikin cita-cita kamu, Pak. Saya mau bikin pabrik cibuk, Pak. Apa cibuk bahasa Indonesia apa? Cibuk. Gayung, pabrik gayung. Terus tapi khot, Pak. Wah, itu kan enggak ada masalah itu kan. Bisa kan? Ya silakan dipikirlah. Pabrik gayung tapi khot mbok seperti apa itu nanti. Huruf nun begini misalkan. Nun nyarik aja kecil. Nah, tuh. Wamin sama lan dari hal tersebut, ya. Karena ono pokok iku mula iman cocok lil fannani kedua seniman ayas takti ingin to
menyajikan sapa seniman al harfal arabi ing huruf-huruf Arab fil aghradi ing dalam beberapa tujuan alfaniyati kang bangsa seni az-zukhrufiyati kang dikei zukhrufa wa malan barang ya tasilu kang nyampe biha kelawan zukhrufa min fununin saking beberapa seni mislufan gufkar seperti seni gufkar. Saya tidak tahu, saya belum tahu seni gufkar itu seperti apa. Gufkari saya tidak tahu ini bahasa apa ini. Ai arrosmu bil kalimat tegese gambar bil kalimat kerawan kalimat. Jadi menggambar kalimat. Kalau di sini apa? Duda, bukan ya? Grafis atau apa ini? Menggambar kalimat. Graffiti. Masuk. Mungkin seperti graffiti. Au az-zukhrufa al-mutakallimah atau zukhrufa yang bisa berbicara. Allati kang tafuku fihi ala nafsi. Allati kang tafuku kang mumbul. Apa fan ya. Fi ing dalam fan ala nafsi ing atase awak dhewe ne fan. Wa fi dhilli hadzal ihtimam. Lan iku ing dalem bayang-bayange iki-ikilah perhatian alati kang hadho kang bejo bi kelawan ihtimam apa fanul khot seni khot fil hadarati ing dalem kebudayaan al islamiyah kang basa Islam. Irtaqo munggah apa hadzal fan iki kelas seni al asil kang asli wa balagha lan nyampe apa fan kamala majdihi ing sempurnane keadaane fan wasara lan dadi apa fanan ing seni iku lahu keduwe fan apa ma barang yukor ribu kang nyedheki min samani na uslubin saking 80 uslub wa tariqatin lan tariqa wa asbahalan dadi apa fan iku mazharon ing fenomena lil abqariyati maring penemuan alfaniyati kang basa seni indal muslimin mungguhe wong Islam. Jadi seni khot itu terus berkembang sampai akhirnya muncul ada 80 uslub dan 80 toriko. Ya. Samanin yukorribu hampir 80 uslub. Wa toriko dan toriko. Ya. Akhirnya ini menjadi fenomena bahwa seni khot itu merupakan media penemuan seni bagi orang-orang muslim. Jadi dari fanul khot itu muncul sekali banyak kreativitas orang-orang muslim. Kalau Anda melihat buka-buka buku sejarah atau karya-karya seni orang-orang Islam, maktok pun dihias, kemudian yang paling orang-orang dulu tuh super edan, super gila. Kalau bikin karya khot itu super gila. Entah karena sudah terlalu habis yang dieksplorasi sampai kayak bikin kolam hubar itu kan. Quran yang kecil banget. Bayangkan bikin Quran 30 juz sekian besarnya. Ini kan kurang pekerjaan. Siapa juga yang mau baca gitu kan. Udah bacanya repot gitu, bukanya repot gitu, pakai kaca pembesar gitu kan. Ini kurang pekerjaan. Tapi ya ini adalah abqariyah. Di satu sisi kalau kita lihat dari pandangan orang-orang pesimis, wah SNT. Daripada kamu nulis kecil-kecil, ini tolong gendeng di anukan lah. Biar nggak bocor. Lebih bermanfaat. Nah, itu satu hal yang cukup fenomenal. Tapi ternyata apa yang mendorong mereka membuat Quran kecil-kecil itu, ini biasanya dibawa oleh para prajurit ketika maju ke medan perang. Mereka nggak mungkin bawa Quran besar, maka diperlukan Quran yang lebih ringkas gitu kan. Karena zaman dulu belum ada HP, bentuk PDF gitu ya mungkin ini PDF zaman dulu gitu kan. Jadi PDF zaman dulu, Quran PDF zaman dulu, jadi akhirnya bentuknya kolam hubar itu kan. Ya seperti itu ya.
ada lagi seorang khotot yang bisa menulis di atas menulis satu laukat di satu butir beras, itu kan. Ini kalau kita lihat ya kurang pekerjaan, tapi ternyata di abad 20 ada orang Jepang juga yang melukis di atas beras, ya kan. Waktu itu sempat viral seniman Jepang melukis di atas beras, ya. Nggak tahu beras jenis apa, mungkin yang agak panjang gitu ya. Kalau beras kita kan kecil-kecil. Ternyata hal ini sudah didahului oleh para khotot, orang-orang Islam, jauh sebelum munculnya TikTok gitu kan. Jauh sebelum itu mereka sudah melakukan itu. Hanya ini abkoria atau satu penemuan, satu sumbangan terhadap kebudayaan orang-orang Islam. Terus ada lagi tulisan kufi la ghaliba ilallah yang ditulis bolak-balik seperti ini sehingga banyak salib yang muncul dari perpotongan tersebut dari sisi ruang negatif positif, dan akhirnya dipertahankan oleh orang-orang Kristen di gerejanya, gitu kan. Ini peristiwa ketika Spanyol dari Islam menjadi Kristen lagi, kan. Islam menjadi Kristen lagi. Mereka orang-orang Kristen jangan dirusak. Ini jadi semua ornamen yang berbau Islam di situ dihancurkan, kecuali tulisan la ghaliba ilallah. Kenapa? Karena banyak salib. Hanya untuk memperbaikinya, maka orang-orang Islam dipanggil untuk memperbaiki tulisan tersebut. Nah, ini abkoria. Saya katakan abkoria atau sebuah penemuan, ide kreatif. Berdasarkan dari fanul khot, dari seni khot. Jadi kita kalau belajar khot ya jangan nanggung gitu loh. Jangan nanggung. Belajar khot tek hanya yaltamis nyentuh sit permukaan aja ya. Ya nanggung gitu. Hanya kita nggak bisa menjadi abkoria, nggak bisa menjadi abkori. Atau nggak akan bisa menjadi tokoh khot. Loh, menjadi tokoh khot itu bukan tujuan saya, Pak. Saya nggak mau, saya kan orangnya tidak sombong, baik hati, rajin menabung gitu kan misalkan. ya nggak usah diniati menjadi tokoh khot gitu loh. Nggak usah diniati jadi tokoh khot. Saya belajar khot yang baik, yang sekalian habis-habisan itu agar apa sih? Agar generasi berikutnya itu ya, agar saya ini bisa memberikan hal yang baik kepada generasi berikutnya. Urusan jadi tokoh atau tidak itu bukan urusan Anda, karena gelar kiai itu yang ngasih adalah Allah, ya kan? Ya, kalau tiba-tiba ini kalau panggil saya harus kiai ya. Nah, tiba-tiba namanya ditambahi ya, itu sering saya temukan di Facebook. Anda mengalami kesulitan keuangan, hubungi Kiai Haji Sopo gitu. Ini terima kasih Pak Kiai, ada uangnya banyak gitu. Kan jelas ini abal-abal ini gitu kan ya. Itu. Jadi yang penting diniati itu. Kita belajar khot sekalian wis. Entah kapan selesai belajar itu, selesainya kalau mati gitu kan. Kalau belum mati belum selesai. Bahkan amal Anda bisa dikatakan baik, atau bahkan Anda itu dikatakan berjodoh dengan jodoh Anda itu kapan? Kalau sudah mati salah satu. Itu namanya jodoh. Ente menikah. Ya, sampai umur 70, 80 tahun, jodoh enggak? Wallahu alam. Karena ayah saya kan dulu hakim pengadilan agama. Ada juga orang yang sudah umur 60 tahun cerai. Ya kan, sampai ayah saya ngerti lah, ya mbak sudah tua gini kok cerai gitu kan. Ya kan, iya, enggak. Jadi dinamakan jodoh itu kalau salah satu sudah meninggal. Oh berarti ini jodoh, karena udah meninggal gitu kan. Menikah lagi, nah berarti punya jodoh lagi. Dia belum tahu dia jodoh enggak. Kalau meninggal, salah satunya meninggal, itu jodoh, ya kan. Nah, ya ada yang mau menikah, itu dia iling-iling. Dinamakan jodoh itu kalau sudah meninggal salah satu, ya kan. Nah, baik. Akhirnya aku temukan jodohku, berarti sudah meninggal. Ya, jadi hati-hati. Nah, tiwalal aslul hadis ya. Tiwalal aslul hadis ono sakdawane masa era anyar irtako
munggah apa fanul khoti seni khot maka natas sodaro ing panggonan kemunculan fil funul islamiyah ing dalem pira-pira seni Islam. Wa hadza lan beruntung sapa al khottatun pira-pira khottat bitakdirin kelawan kemampuan wa ihtimamin lan bitakdirin kelawan penghargaan wa ihtimamin lan perhatian kabiri kang gede kabeh ya. Fil mujtama'il islami ing dalam dunia Islam. Walasia maran lebih-lebih fil mujtama'il usmani ing dalam alam Usmani. Fal atraku mongko utawi pira-pira wong Turki al Usmaniyun kang bangsa Usmani iku minasyu'ubil islamiyah saking suku Islam atau saking bagian Islam. Allati kang ashamat kang memberi saham, kang berperan bisyaklin kabirin kelawan bentuk kabirin kang gede fisor khilfanni ing dalem jelasno seni wal hadaratil islamiyati lan kebudayaan Islam. Wayati lan teko apa fanul khotil arabi seni khot Arab ala roksil fununil islamiyah ing atase ndase atau pemimpine pira-pira seni Islam. Alati kang anau kang nulungi sapa Usmaniyun biha kelawan fununil islamiyah. Faya tajalla mongko dadi agung apa alfanul usmani seni Usmani arwa ama ing luwi api-apike barang ya tajalla kang agung fi fanil khotil arabi ing dalam seni khot Arab. Nah ini alati kang irtako kang muncul apa aturkul Usmani wong Turki Usmani fi Usmaniyun fi ing dalam fan makanatan ing panggonan mutafarridatan kang ijen bil qiyasi kelawan ukuran ila ghairihi maring saliyane Usmaniyun minal umamil islamiyah sing pira-pira umat al islamiyah. Jadi seni khot ini menjadi hebat, menjadi agung, menjadi wow gitu kan ya. Karena apa? Karena saham orang-orang Turki Usmani. Iki mulai bab pertentangan ideologi sampai politik iki ya. Ya. Nah, meskipun beberapa orang-orang Arab nggak setuju. Jadi kalau orang-orang Arab dulu itu menganggap bahwa orang-orang Turki itu penjajah. Ya. Orang-orang Arab itu menganggap bahwa orang Turki itu penjajah. Dinasti Utsmaniyah itu penjajah. Sampai orang-orang Saudi melakukan pemberontakan terhadap Turki Utsmani dibantu oleh Inggris, ya, menelikung pertahanan orang-orang Utsmani dari belakang. Motivasinya apa? Ka'bah itu dikuasai sama orang-orang Utsmani. Kita ahlu Quraisy nggak kebagian apa-apa. Yang nunggu kita sejak zaman dahulu, sekarang uangnya lari ke Turki. Lah kita ini kebagian apa? Itu motivasinya. Akhirnya dilakukan oleh Saud, ya. Akhirnya oke, baik, dengan imbalan karena Inggris dulu gempur Utsmani kesulitan, dibantu sama Saudi sekarang. Nah, oleh seseorang yang bernama Saud gitu kan. Perjanjian nanti kalau itu masuk dalam wilayah saya. Ya oke, siap. Deal. Jadi kerja beres, akhirnya Ka'bah, Mekah dan Madinah itu masuk dalam wilayah kekuasaan Saud, gitu kan. Dan akhirnya jadi Saudi Arabia. Itu. Orang Arab ini sebagian kecil luka masa lalu. Dan di belahan Arab yang lain juga mengalami hal yang serupa. Entah motivasinya apa saya kurang tahu secara pasti. Sampai ada dulu pernah, bukan hanya dulu sih, sampai sekarang masih ada, cuma sekarang tidak begitu muncul. Qawaidul khotil arabi, musabaqatu khotil arabi, gitu kan? Kita sering sekali muncul itu. Kemudian ada lagi musabaqatu khotil islami. Nah, ada beberapa kelompok yang mengatakan khotul islami. Orang-orang Arab gak setuju. Wah, enggak bisa ya, harusnya Arab karena khot itu Arab. Gitu kan? Khot itu Arab. Iya. Tapi yang membuat seni khot itu menjadi hebat, menjadi bisa lebih diterima oleh orang banyak, ya kan?
itu kan tidak hanya orang Arab yang bikin. Ada orang Iran dengan takliknya, ya kan? Ada orang Turki dengan Rik'a, Diwani Jali, Tugro, ya kan? Bahkan mereka membuat bentuk naskhi yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Membuat bentuk sulus, ya kan? Yang biasa saja menjadi luar biasa, itu loh. Ya, tapi aslinya kan dari Arab. Ya nggak apa-apa. Iya, aslinya dari Arab. Tapi Anda perlu ingat bahwa orang Islam itu tidak hanya Arab. Dan mereka-mereka ini, baik orang Iran maupun orang Turki, melakukan hal tersebut bukan untuk urusan apa-apa, tapi lebih pada menjunjung upaya Islam. Gitu loh. Ya. Makanya lebih cocok kalau kita katakan al-khatul islami. Karena tidak hanya orang Arab yang mempunyai peran. Ada orang-orang non-Arab yang mempunyai peran, dan itu jumlahnya lebih banyak, gitu kan? Ya, bukankah Rasulullah itu tidak hanya untuk orang Arab, ya kan? Tapi Rasulullah itu kan untuk siapapun, Sayyidul Arabi wal Ajam. Nah, itu juga bisa menjadi hujah kita. Oke, baik. Tapi kita tidak perlu mempertentangkan itu. Itu cukup banyak sebagai sebuah pengetahuan aja. Tapi kita nggak usah. Tapi memang faktanya bahwa khot itu menjadi hebat, khot itu bisa menjadi sampai seperti ini, ya. Itu di tangan orang-orang Turki. Itu fakta. Yakut al-Musta'simi adalah orang Turki. Wow, dia kan orang sudah dinaturalisasi menjadi orang Baghdad itu. Iya, karena waktu itu khalifahnya ada di Baghdad, dan Turki masuk wilayahnya orang-orang Baghdad. Tapi satu, Yakut al-Musta'simi. Kemudian Hamdullah al-Amasi yang membuat perubahan, di nasakhnya lebih halus lagi. Darwish Ali, Hafidh Utsman, dan terus ke bawah ini adalah orang-orang Turki semua. Mereka dengan kegigihannya membuat inovasi-inovasi di khot, membuat penyempurnaan di khot, gitu kan? Bagaimana Kholusi Afandi membuat sebuah pembaruan di taklik, gitu kan? Taklik dimulai dari Ahmad Yasari Zada, ya, Koro Khasori, kemudian Kholusi, sehingga akhirnya menjadi sebuah taklik Turki, atau yang lebih umum dinamakan Jali Taklik, gitu kan? Sedangkan taklik sendiri yang dari Iran tetap terjaga keasliannya, ya kan, tetap, dan sampai sekarang masih cantik, ya, sampai sekarang masih wow. Ya. Ini peran serta orang non Arab. Ya jangan disepelekan lah, gitu kan. Nanti akan muncul juga dari Indonesia, insya Allah. Bosopo karo aku. Nggak tahu siapa, mungkin ada Imam Doni misalkan. Ya. Bi uslubi Doni Triambodo misalkan. Oh, jadi usul baca sudah hebat. Yes. Bukan hal yang tidak mungkin seperti itu. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Pintu untuk ke arah situ selalu terbuka kapan. Bidafi'in imaniin, lawan dorongan iman. Yang toliku min khirsihim ala tadwini kitabillah. Ya, yang toliku muncul min khirsihim, saking utek-uteke wong Utsmani ala tadwini kitabillah, yang ngatasi ngumpulno atau nulis kitabullah. Bikhotin kelawan khot mujawwadin kang api, yaliku kang layak bikudsiyatihi kelawan kekudusane, keagungane kitabullah. Ya, akbala nompo sapa atur wong Turki ala tajwidil khotil arabi, ngatasi ngapiki khot Arab. Ya, hatta ja'alu sangga ndadekno sapa wong Turki min kulli harfin saking saben-saben huruf min hurufi saking hurufi kitabillah
amalan ing amal fanniyan kang bangsa kesenian. Kadzalika kaya ngono iku lam yanal durung merkoleh apa huruf amro kitabatil mushaf bi khatin jamil. Ing perintah nulis mushaf bi khatin jamil kelawan khat kang api. Ya. Inda ummatin minal umami mungguhe umat minal umami saking pira umat minal inayati saking kemampuan wa takdilan yo kemampuan mislama semangsa sepadani barang nalakang merkolehu ing takdir atau sop indal muslimin mungguhe muslim amatan secara umum amatan munggu umume watur lan utawi wong Turki khosotan ing dalam khususe hatta sarot saengga lumaku hatta sarot saengga hatta sarot saengga lumaku apa inaya wasya'at lan urip apa inaya sorry hatta sarot saengga lumaku wasya'at lan urip apa makulatun omongan annal Qur'an al-Karim saat temene Qur'an Karim iku nazala tumurun fi Makkah ing dalem Mekah wal Madinah wa quri alandin waca fi Mesir ing dalem Mesir wa kutiba lan ditulis fi Istanbul ing dalem Istanbul. Nanti ada penambahan di bawah wa qalamu min Indonesia dan penanya dari Indonesia sudah tidak perlu amin sudah sudah terjadi sejak zaman dulu. Jadi apa sih yang mendorong orang-orang Turki itu berbuat sedemikian rupa memperbaiki tajwidul khat itu ya, memperbaiki khat. Kenapa? Dorongan utamanya adalah saya harus bisa menulis bagus agar bisa mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Agar bisa mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana Quran itu bisa dibaca oleh orang banyak dengan penuh kecintaan? Anda bisa bayangkan nggak kalau Quran itu tulisan jelek gitu loh? Kira-kira kita mau baca itu kan sumpek gitu. Masya Allah. Ayo ngaji, wow, bukan apa-apa karena tulisannya jelek gitu, ya kan? Gak karu-karuan, ya kan? Kita mau gak dibaca itu Quran, gitu. Dibaca itu sambil, ini apa sih, ya kan ya? Jadi seperti itu. Ya akhirnya orang Turki ada dorongan itu. Sehingga mereka membuat. Jadi mereka belajar khot itu tujuannya adalah saya harus bisa menulis mushaf. Itu loh. Saya harus bisa menulis mushaf. Yang saya tulis adalah kalimatnya Allah. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Terus kira-kira apakah ketika saya melayani Allah itu dengan pelayanan yang buruk? Enggak kan? Kok apa ya? Kan ngayani itu bahasa Indonesianya apa ya? Kok kebangetan? Itu kan kita dikasih nyawa gratis, oksigen oke, free ya kan? Ya, oksigen free, bahkan rezeki apapun kita juga dikasih. Kok malah kita melayani Allah dengan tulisan jelek? Meskipun tidak ada perintah itu, gitu loh. Meskipun tidak ada perintah itu. Gitu loh. Gusti Allah tidak pernah memberikan perintah itu, ya kan? Bahwa bahkan Rasulullah tidak pernah memberikan perintah itu. Hanya ketika beliau mendapatkan wahyu, dikumpulkan sahabatnya tulisan, gitu kan? Whatever it is, gitu kan? Apapun bentuk tulisan Anda, gitu ya. Ya yang berlaku waktu itu nggak ada. Tapi semangat keimanan yang tinggi oleh orang-orang Turki sehingga mereka membuat hal tersebut, gitu loh. Nah, sampai ya, dan semangat ini tidak ditemui di umat-umat yang lain, gitu loh. Semangat ini tidak ditemui di umat-umat yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Apakah orang Irak mempunyai semangat itu? Tidak. Apakah orang Mesir mempunyai semangat itu? Tidak. Apakah orang Indonesia mempunyai semangat itu? Belum. Oh, bukan tidak, belum, gitu kan? Ya, belum. Belum. Karena waktu itu memang belum toh ya. Waktu itu kita masih disibukkan dengan urusan Belanda, Portugis, ya, perdagangan pala, rempah-rempah itu kan kita nggak sempat mikir itu. Ya. Dan para wali pun tulisan-tulisannya waktu itu juga belum
belum konsen ke urusan tajwidil khat. Mereka lebih konsen pada akidah orang-orang Islam, ya kan? Bagaimana mereka tauhidnya itu. Jadi urusan khat nantilah gitu. Nanti. Nah, jadi belum memang. Nah, kalau nanti insya Allah ke depan semangatnya akan seperti itu. Nah, semangat keimanan itulah yang membuat orang-orang sampai akhirnya muncul sebuah makalah bahwa Quran itu diturunkan di Mekah Madinah, ya. Kemudian dibaca di Mesir, karena orang-orang Mesir, qori Mesir itu banyak. Ya. Hampir seluruh lagu-lagu qiraah itu imamnya ke Mesir semua. Gitu loh. Ke Mesir semua. Syekh qori itu di Mesir semua. Makanya waquri'a fi Masr. Wa kutiba fi Istanbul, dan tulisannya bagus-bagus itu dari Istanbul, gitu loh. Dari Istanbul, tulisannya bagus dari Istanbul. Tahu nggak pena yang digunakan? Kolam Jawi. Kila konon Hafidz Utsman itu menulis mushaf mulai dari juz 1 sampai juz terakhir 30 berapa itu? Ya 30, masa 31 gitu kan. Ini bid'ah namanya. Ya. Dari juz 1 sampai juz 30 itu hanya dengan menggunakan sepotong kolam Jawi tanpa ganti. Disebutkan itu kolam Jawi. Hafidz Utsman berapa ratus tahun yang lalu sudah ketemu dengan kolam Jawi. Wa kutiba fi Istanbul wa qolamu min Indonesia, min Jawa. Kita punya saham, Bu. Ya, meskipun kecil ya, meskipun segini misalkan, tapi kita punya saham. Itulah kenapa kolam Jawi di kalangan para khotot di dunia mempunyai tempat tersendiri. Ya, karena ada mitos itu. Sama dengan keris lah. Jadi kita cukup berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ternyata ya meskipun gandol di belakang tetap penting. Hafidz Utsman tulisannya bagus, tata kolam bagaimana bisa menulis? Ya kan? Kecil tapi vital, Bu. Ya. Itu. Jadi mungkin itu juga pertanda ya dari Allah bahwa kita ini orang-orang Indonesia ini itu punya saham untuk khot ini. Nah, ayolah sekarang kita belajar khot dengan sebaik-baiknya gitu kan. Seperti itu. Kayaknya ada yang kurang ini kan ya. Aku coba nanti mungkin kalau sudah dicetak Anda tambah sendiri ya. Ini kitab ini. Waqalamu min Jawi. Amin Indonesia. Wal haqiqah lan kenyataan nih, wal haqiqah kenyataan nih annal Utsmani satemene orang Utsmani iku warasu marisi sapa Utsmani hadal fanni ing dalem ikilah hadal fanni ing ikilah seni mustawiyan ya mustawiyan nampa ala aduhi saking musuhe sorry mustawiyan padha ala audihi ya ala audihi ngatasi balike seni wasahamu lan memberikan saham sapa Utsmaniyun fi irtiqai ing dalem munggahe seni Islam khot mundu dukhulihim fil islami semenjak melbune wong-wong Turki al Islam fil islami ing dalem Islam fil qarni rabi' al hijri ing dalem abad 4 hijriyah al ashir miladi atau abad 10 Masehi wakana lan ono iku lis salajika mungge wong Saljuk dauruhum peranane Salajika fin nuhudi ing dalem kebangkitan bifanil khoti kelawan seni khot al arabi kang bangsa Arab fajau wadu moko ngapiki sapa Salajika nauan ing macem minal khotil kufi saking khot kufi yu'rafu kang dikeweruhi bil kufi al madfur kelawan kufi al madfur bahkan orang-orang Istanbul sendiri atau orang-orang Turki sendiri itu bersaham kepada seni khot Islam atau mempunyai saham sejak zaman Saljuk. Jadi ada Saljuk, ada Mimar Sinan, ada Utsmani. Gitu kan. Saya agak kurang
bagus, mungkin perlu dikoreksi lagi. Seingat saya, jadi Saljuk duluan, baru kemudian Mi'mar Sinan. Setelah Bani Saljuk ini habis runtuh, kemudian muncul Mi'mar Sinan. Setelah Mi'mar Sinan baru kemudian Utsmani. Tapi ro'yi yahtamilu alal khoto. Pendapat saya ini ada kemungkinan salah. Jadi silakan nanti kalau Anda ternyata browsing atau baca buku, Pak, itu salah, Pak. Oh iya salah gitu ya. Ya benar gimana? Gini. Oh iya ya, itu benar, beres. Enggak repot-repot. Nah. Jadi bahkan orang Saljuk pun sudah mempunyai kecenderungan untuk memperbaiki, untuk membagusi tulisan. Tulisan Kufi waktu itu diperbaiki menjadi terkenal dengan Kufi Madfur. Wayal kurulan nuturna sapa al-mu'arrikh sejarawan al-Farisi kang basa Persi, Muhammad bin Ali bin Sulaiman ya. Ar-Rawandi fi kitabi ing dalam kitabe Rohatus Sudur wa Ayatis Surur. Judulnya kitabnya adalah Rohatus Sudur wa Ayatus Surur. Anna akhira hukami daulati Salajika. Ya. Satemene akhire penguasa negara Salajika al-Irak ing Irak Urtughul jenenge Urtughul As-Salis. Jadi penguasa Saljuk di Irak yang terakhir itu adalah Urtughul As-Salis yang ketiga. Karena ono sapa Urtughul iku muhibban seneng lil ilmi maring ilmu wal funun lan seni. Muqarriban iku muqarriban wong kang cedhek lil ulama'i maring ulama wal fannani lan seniman. Wakala ana sapa Irtughul iku khototon khotot kataba kang nulis sapa Irtughul nuskhotan ing teks kamilatan khali sempurna minal mushafi syarif saking mushaf syarif. Jadi beliau ini di samping sebagai seorang penguasa juga seorang yang dekat dengan ulama, dekat dengan para seniman, gitu kan, suka pada ilmu dan seni, juga sekaligus sebagai seorang khotot, ya, dan pernah menulis satu Quran, satu mushaf penuh, gitu kan. Nah, ini sultan kayak gini, kalau kita dulu punya presiden yang suka ilmu dan suka seni, namanya Soekarno, ya. Koleksi seninya banyak itu. Kalau ke Istana Bogor, wah ada patung-patungnya seniman, terus lukisan-lukisan, wah ya, gila seni. Dan beliau menguasai 5 atau 8 ya. Seingat saya 8 bahasa. Ya, 8 bahasa. Fasih kabeh. Ya, seingat saya. Bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia apalagi. Terus beberapa bahasa asing yang lainnya. Nah, ini kalau nggak orang yang suka dengan ilmu dan suka dengan seni kan nggak mungkin. Ya. Patung Deno, gitu kan. Pernah tahu nggak patung Deno? Enggak. Patung Deno itu ya di Istana Bogor kalau nggak salah. Itu salah satu kesukaannya Pak Karno. Dan Anda kalau sampai akhirnya orang-orang mempunyai sampai ono mistisnya itulah. Biasalah orang-orang Indonesia itu kan paling suka dengan urusan mistis. Ya dihubungi patung Deno itu ada penunggunya bla 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 bla. Suka-suka lah. Ya. Nah, itu kita punya satu presiden yang suka dengan gila ilmu dan juga gila seni. Sekaligus itunya banyak. Di mana-mana. Nah, kayaknya hal itu perlu kita kesampingkan. Ya, nah itu perlu kita kesampingkan. Tapi berikutnya, presiden berikutnya tidak seperti Soekarno. Ya mungkin punya kecenderungan. Dan Soekarno juga dekat dengan ulama. Soekarno juga dekat dengan ulama. Itu. Ya meskipun sempat ada pertikaian sama siapa? Yang dari Sumatera itu. Hamka atau ya Hamka ya, suka ada pertikaian dengan Hamka, tapi dengan ulama-ulama yang lain juga dekat. Saya kira pertikaian seperti itu kan manusiawi lah, ya kan, tapi itu masuk dekat dengan ulama. Nah,
Kadzalika kayak tadi mau hadza beruntung apa al khottu al jamil ya, khot kang indah bi khifawati salatin wal umaro, bi khifawati salat kelawan delike kelawan ini ya, perlindungane pira-pira sultan wal umaro lan para pemimpin ala imtidadi amri daula ing atase meneruskan ya umuri daula al Utsmaniyah kang bangsa Utsmaniyah. Fa yarwi mongkong riwayatna sapa at-tarikh itu sejarah anna adadan satemene akeh minas salatin saking pira sultan al Utsmaniyin kang bangsa Utsmani iku marosu latihan sapa salatin fanna taksinil khoti ing seni khot ya, seni khot. Fakana maka ana sapa Sultan Bayazid As-Tsani, Sultan Bayazid As-Tsani ya, wa ibnuhu lan anake Bayazid Al-Amir Kurkut, jenenge Amir ya pejabat ya. Amir ya gubernur. Gubernur Kurkut mi iku min awailil munsyagilin. Saking pira-pira awale wong kang syughul, wong kang sibuk bil khoti kelawan khot fi'lan ing dalam penggaweane min baini ali Utsman. Saking antarane keluarga Utsman, Bani Utsmaniyah. Fakot tatalam madza. Monggo teman-teman wis belajar dadi murid sapa Bayazid ala yadi al Khattab Hamdullah al Amasi. Ing atase tangane Khattab Hamdullah al Amasi. Fil qarni al ashir al hijri ing dalam abad 10 Hijriah. Atau asad disa asyara meta abad 16 Masehi. Jadi Sultan Bayazid ini menjadi muridnya Syekh Hamdullah al Amasi. Sejak kapan? Sejak ketika beliau magang menjadi sultan. Ya, maksudnya jadi sama ayahnya waktu itu disuruh menjadi gubernur di wilayah Amasi. Gitu loh. Kamu sebelum jadi sultan, latihan dulu lah. Nangani rakyat yang skalanya lebih kecil daripada satu negara. Jadi gubernur sana. Siapa apa? Ya. Jadi gubernur. Nggak perlu ada pemilihan, jadi nggak ada pilkada, jadi gubernur. Nah Sultan Bayazid ini orangnya tawadu, dekat dengan ulama. Nah Hamdullah Al-Amasi ini juga adalah putra dari seorang kiai besar, dan beliau juga alim. Jadi makanya dinamakan Syekh Hamdullah karena dia mewarisi kesyekhan dari ayahnya. Tawadu harus udahlah, nggak kayak kita lah pokoknya ya. Kayaknya belum ada di antara semua yang ada di ruangan ini belum ada seperti itu. Nah jadi Syekh Bayazid ini waktu itu sering berkunjung ke Bayazid ini sebelum menjadi sultan sering berkunjung ke masjid tempatnya Pak Amasi ini, Alhamdulillah Al-Amasi, ngobrol cerita-cerita, terus tertarik belajar khot lah dia ke Syekh Hamdullah Al-Amasi. Beberapa saat kemudian dia diangkat menjadi sultan. Dibawalah Syekh Hamdullah ini ikut serta ke ibu kota, gitu kan? Dan dia belajar di situ dengan Syekh Hamdullah Al-Amasi, Sultan Bayazid. Ya. Beberapa karya-karya Sultan Bayazid juga bertebaran di Istanbul, Wakeh, banyak sekali. Belum nanti ada Sultan Mahmud yang belajar kepada Hafid Utsman, ya kan? Dan banyak sekali sultan-sultan lain yang belajar khot. Gitu. Waduh, kalau zaman sekarang, zaman dulu para presiden, para kepala negara belajar khot. Zaman sekarang nggak ada. Coba. Itu zaman dulu. Bisa menjadi sebuah pengetahuan. Kita jangan terjebak pada romantisme zaman dahulu, ya kan? Oke lah, yang lalu biar berlalu. Karena apapun yang terjadi, semua harus tetap berjalan dan kita harus tetap bisa bermutasi, gitu kan? Zaman dulu iya, semua penting, belajar khot menjadi gengsi yang tersendiri bagi waduh khotnya bagus, hebat, iya.
kita belum menemukan software yang ada gitu kan, gak ono. Nah, nah zaman sekarang seperti apa? Nah, modelnya berubah, ya kan? Kita modelnya berubah. Kalau ada sultan, ada presiden, misalnya tiba-tiba Pak Jokowi datang ke Sakal mau belajar. Ayo Pak ikut Ramadan, silakan sini. Lemarinya samping lemarinya Asep Pak ya. Waduh, keren. Pak Jokowi antri mandi di situ. Ya menghayal. Ya nggak mungkin ini. Ya nggak mungkin. Tapi nggak mungkin bukan berarti nanti nggak bisa terjadi ya, semoga aja. Mungkin presiden berikutnya belajar khot gitu, daripada ke Sakal jauh-jauh ke Baraya Hamid di Bandung aja deh gitu kan. Nanti Iksan ngajar dipanggil ke Istana Negara untuk ngasih kursus singkat gitu. Nah, okay. Tapi memang keberlangsungan sebuah seni dimanapun itu tidak pernah lepas dari politik, karena salah satu bentuk ketahanan nasional itu salah satunya adalah Ipolek Sosbud Hankam, ilmu pengetahuan politik sosial budaya. Sosial budaya itu masuk dalam ketahanan nasional di semua negara dunia, gitu loh. Jadi negara yang bisa mempertahankan kebudayaannya, tetap melestarikan kebudayaannya, ya, itu rata-rata akan bisa menjadi negara yang maju. Cina, ya kan, masih kebudayaannya masih tetap. Ya, India, ya kan, masih tetap kebudayaannya tetap kuat. Vietnam, ya kan, Indonesia. Wayang aja sudah banyak yang nggak kenal gitu ya. Jadi saya kalau nyetel kayak kalau YouTube wayang gitu, saya yakin semuanya anak-anak yang mau protes kan malas gitu kan. Sungkan itu. Asli ini apa sih gitu kan itu. Ya kan, dengarkan wayang. Ya untuk budaya. Jadi saya lebih paham. Nah, itu sampai kemarin keris atau apa batik, siapa yang sekarang yang menekuni batik? Tidak banyak, ya kan? Pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal. Yang bisa ngasih perlindungan secara maksimal siapa? Lifebuoy. Ya, perlindungan maksimal. Jadi lebih hebat Lifebuoy. Jadi ya kan tidak bisa memberikan perlindungan maksimal itu. Kita nggak boleh protes gitu. Ya, Anda protes silakan. Loh, katanya nggak boleh protes ini. Tapi mari kita lihat bahwa urusan pemerintah sedemikian banyak, ya kan? Belum lagi tekanan-tekanan teko lawan politik, terus orang-orang kotor di dalamnya, ya oligarki, wah supaya ruwet lah. Ya. Kan? Oke lah, kita jalan aja, biaunillah, gitu kan? Jalan lah. Kita pemerintah harusnya nggak usah ribut-ribut. Kalau kamu ingin memperjuangkan itu, calonkan diri Anda lewat partai tertentu untuk jadi anggota DPR, gitu kan? Nah, dari situ Anda bisa mengubah undang-undang, gitu kan? Dari situ Anda bisa ngomong kepada pemerintah, negur pemerintah, pemerintah ini gimana ini nggak ada perhatian, kan nggak punya dana untuk ini, kan? Terus pemerintah ada dana untuk kebudayaan berapa sekian M, oke dok, bawahnya minta, lagi repot juga, gitu kan? Repot juga, turun ke dinas kebudayaan, nah, misalkan sekian triliun untuk pengembangan kebudayaan apa seni apa gitu kan, sikat tes nggak jadi T jadi M, ya kan? Turun lagi ke belakang nggak jadi M jadi jut. Turun lagi sampai ke pegiat seninya menjadi RB. Ya, jadi itu juga problem gitu loh, itu juga problem. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita ingat bahwa orang-orang Utsmani seperti ini yang mendorong mereka untuk bisa memperbaiki tulisan itu adalah difa imani, gitu kan? Keimanan. Ya, sehingga dengan itu semuanya akan, maka ini harus kita jaga. Baik.
Kita akan besok. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya dari ini. Oh ya. Silakan. Dari Facebook. Ini dulu coba yang masuk dulu Ya. Ini dari akun Syekh Ali Hafid. Katanya Ustaz, seberapa efektifkah ketika kaligrafi digunakan untuk media dakwah di zaman sekarang ini? Oke. Berbicara efektivitas, yang perlu kita pegang ketika kita berdakwah, ya. Inna huda hudallah, satu. Ya kan? Yang perlu kita pegang adalah inna huda hudallah, bahwa petunjuk itu dari Allah. Dakwah, ya. Seberapa efektifkah dakwah itu kita tidak bisa mengukur. Keefektifan seperti apa? Saya belum lihat ada sebuah statistik yang cukup pasti. Kalau kita berdakwah menggunakan khot, maka akan didapat sekian banyak umat Islam dalam waktu singkat, gitu kan? Apakah efektif yang dimaksud seperti itu? Ya, kalau seperti itu, maka patokannya adalah inna huda hudallah. Jangankan kita, Rasulullah sendiri berdakwah kepada pamannya yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal, kholas, gitu kan? Inna huda hudallah. Sampai akhirnya, tapi ya beruntung Abu Lahab diangkat sama Allah dengan dibikinkan satu bab tersendiri tentang beliau, gitu kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab, ya kan? Itu ada bab sendiri. ya beruntung juga dia dikenal orang banyak sampai sekian generasi, gitu. Nah, efektif di situ seperti apa? Saya kurang paham yang dimaksud. Jika nanti dengan khot itu akan mendapatkan pemeluk Islam yang cukup banyak, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas begini. Salah satu bentuk dakwah khot, ya, dakwah bil kitabah ini kan, salah satu bentuknya adalah memberikan penanaman keislaman kepada setiap pembelajar khot. Itu. Jadi sehingga betul-betul memahami tentang konsep-konsep dasar hidup orang Islam itu seperti apa, gitu kan? Tanggung jawab. Kalau kita mengambil ilmu dari sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, dan nanti kita keluarkan ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan penuh tanggung jawab, gitu kan? Dengan penuh tanggung jawab bahwa ini saya tidak berbohong tentang ilmu yang saya berikan, gitu kan? Bisa ditanggung jawabkan. Itu salah satunya. Kemudian juga dalam konsep ijazah ini, orang yang non muslim boleh belajar khot tapi mereka tidak bisa mendapatkan ijazah. Ya. Mereka baru bisa sah mendapatkan ijazah, artinya bergelar khotot kalau mereka masuk Islam. Itu aja. Jadi kalau ada yang ini orangnya non muslim loh, ini tulisannya bagus loh ini. Kenapa ya kok enggak Islam ya? Nah, itu urusan Allah, itu bukan urusan kita, gitu loh. Ya kan? Kok bagus, kenapa kok enggak Islam ya? Itu urusan Allah. Ya kan? Meskipun dia setiap hari menulis qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, atau menulis beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, ya kan? Kok enggak Islam? Itu bukan urusan kita, gitu. Itu urusannya Allah. Urusan kita apa? Urusan kita adalah kita harus menampilkan diri kita sebagai seorang khotob yang muslim, ya kan? Yang muslim dengan wajah Islam yang sebenarnya. Ya, Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu kan? Orang-orang tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad bahkan sebelum dia mendapatkan SK. Ya kan? Masih Muhammad saja tanpa ada embel-embel sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sebelum itu. Itu aja Allah sudah menciptakan duta Islam, ya kan? Duta Islam dengan kasusnya Muhammad yang menjadi Al-Amin, gitu kan? Pokoknya orang paling jujur sak dunia waktu itu namanya Muhammad. Apapun yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak pernah salah, artinya tidak pernah bohong, gitu loh, ya kan? Ini membuat orang sekitarnya tertarik, dekat-dekat sama Muhammad, asik, gitu kan? Ya, wajahnya juga nggak jelek-jelek amat, gitu kan? Ya, Nabi Muhammad itu ganteng, tapi kalau sama jajak sama orang jelek juga nggak terlalu menyolok, gitu kan?
ya bersampingan sama orang jelek gitu, kayak saya gitu misalkan ya. Misalkan saya di samping saya Nabi Muhammad ini misalkan. Ngayal. Ya enggak apa-apa, boleh kan ngayal. Itu tuh jadi disparitas atau gap antara wajah saya dan wajahnya Rasulullah itu tidak begitu jauh gitu loh, tapi tetap unggul beliau, ya kan. Ada lagi orang yang ganteng gitu kan, ganteng banget itu, ya tetap lebih unggul Nabi Muhammad. Jadi semua orang jadi tertarik itu, tertarik. Belum lagi tingkah lakunya Nabi Muhammad yang sopan dan sebagainya, sehingga orang tertarik. Begitu mendapatkan SK menjadi Rasul, ya kan, oh dia jelas ngomongnya sudah bener kok, gitu kan, tetap akhirnya tertarik juga. Nah seperti itulah kita harusnya, media dakwahnya seperti itu. Kita sebagai seorang khotib ya harus menampilkan jati diri seorang khotib yang seperti apa, cinta ilmu juga, cinta kesenian, lemah lembut dan seterusnya. Karena itu nanti akan menampilkan wajah Islam. Gitu loh. Ya seperti itu orang Islam itu, lemah lembut dan sebagainya. Pada orang yang lain ya tetap semuanya, ya kan? saya pernah ada satu teman Yahudi. Saya tanya pada Syekh, itu Yahudi Syekh belajar khot? Loh iya Yahudi. Terus kenapa? Dia baca khot ke saya juga. Loh Yahudi loh Syekh. Lah iya Yahudi. Loh lah ya kenapa gitu kan? Gini toh, sini. Kita jangan sampai membatasi siapapun yang belajar, ya kan? Muslim maupun non Muslim, kita persilakan semuanya belajar khot. Kita didik mereka dengan baik dengan khot. Kita tanamkan dengan khot itu nilai-nilai keislaman, sehingga mereka akan jatuh cinta pada Islam, ya kan? Yu'amilu bi muamalatil islamiyah gitu loh, sehingga mereka cinta dengan Islam. Nah nanti ketika mereka sudah cinta, orang kalau sudah cinta itu kan mau melakukan apapun, ya kan? WA, Mas jemput saya dong, kehujanan nih, nggak bisa pulang. Ayo, dateng nggak kamu? Pacarmu WA, Mas jemput saya, kehujanan nggak bisa pulang. Jawaban, nge-grab. Langsung diblokir nomormu. Iya kan? Ada akan datang. Meskipun aduh, ini baru futsal ya, masih lelah semua itu kan. Oke lah, berangkat, ambil jas hujan, bawa payung, kena hujan, cinta itu. Begitu juga ketika nanti kita ngajarkan khot pada mereka. Jangan bohong terhadap khot itu, ya kan? Insya Allah nanti akan masuk Islam. Apakah pasti Pak? Wah, kita bukan Tuhan, gitu kan? Ya kan? Emang saya Tuhan bisa memastikan bahwa oh ini pasti Islam, oh ini nggak bisa, ini masuk neraka, nah nggak bisa, ya kan? Nggak bisa begitu, gitu kan? Oke, saya kira itu jawaban saya. Kalau ada kurang pasnya ya mohon maaf. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Silakan. Dari Instagram, Pak. Dari Isrois. Jika kita belajar khot, tentu keinginan kita agar ingin menjadi seorang khotot. Bisa dikatakan seorang khotot itu ketika kita sudah mencapai tahap apa Ustadz? Apa dengan mendapat legitimasi berupa ijazah dari guru kita atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Secara formal, legal formal ya, seseorang dikatakan sarjana itu seperti apa? Kalau dia sudah mendapatkan kuliah, ya kan? Oke, wisuda deh. Wisudawan nomor 9 ya. Yasir apa? Sarjana perikanan. Kepadanya diberikan ijazah sarjana perikanan karena telah menempuh pelajaran ini selesai dengan jumlah SKS sekian, gitu kan? Dan diberikan hak yang melekat padanya. Ya, tek.
Maka Yasir berhak menyematkan Yasir SP SPKI Sarjana Perikanan Indonesia maksudnya. Ya, misalkan bukan XPKI loh, bukan. Ya karena saya tidak tahu, SP gitu aja, ya, Sarjana Perikanan. Nah, berat itu. Begitu juga dengan yang lain, ya kan? SAG Sarjana Agama, Sarjana agak gimana, gitu kan? Anda bisa bertanya, Anda juga bisa menanyakan kepada mereka yang sudah SAG itu, ini betul-betul ahli agama enggak? Wallahu a'lam, gitu kan? Karena ada orang yang mempunyai titel SAG ya jadi sopir mikrolet. Ada, saya sarjana teknik malahan. Bukan, sarjana ini. Jadi suatu ketika saya naik mikrolet dari Arjosari, dari Malang ya, mau ke kampus. Itu terus tiba-tiba tengah jalan mogok, terus si sopir tanya, mau ke mana mas? Ke IKIP. Waktu itu UM masih namanya IKIP. Oh saya dulu juga kuliah di IKIP. Jurusan apa mas? PTB, Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi kalau ini teknik sipil lah, ya teknik sipil. Ya seperti mikrolet, ya kan? Bukan malah menjadi guru. Takdir. Jadi secara legal formal, ya seseorang dinamakan khotot kalau dia sudah mendapatkan ijazah dari ijazah khot. Itu legal formal. Tapi itu menjadi seorang khotot yang sesungguhnya yahtaju ila waktin tawil, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jam terbang tidak bisa dibohongi, gitu kan? Ada orang yang sudah dapat ijazah resmi menjadi khotot tapi tidak melakukan aktivitas khot. Ada. Kan? No. Ini legal formal dia khotot. Pekerjaannya jual ayam misalkan dan nggak ngekhot. Ya wis, hanya sebatas di legal formal, gitu toh. Sarjana Pendidikan Bahasa Arab. Mana sarjana bahasa Arab, tapi gak ngomong bahasa Arab, gitu kan? Terus gimana, gitu kan ya? Ya sebatas itu, gitu kan? Sebatas itu. Hanya tahu rofa, nasob, cer, jazm, ngomong bahasa Arab. Buka kamus lagi. Gitu. Nah, jadi untuk menjadi seorang khotot yang sesungguhnya itu memang tetap diperlukan waktu, jam terbang, dedikasi yang tinggi, gitu kan? Itu yang diperlukan. Itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang offline kita bisa tanya-tanya setelah ini dimatikan, ya kan? Oke, baik. Sekian dari kami. Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum.